Tes tes. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah memperoleh hasil dari pengujian awal, seperti yang diketahui bahwa data kita ternyata tidak memenuhi uji asumsi klasik. Nah, yang pertama, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan screening data. Screening data itu yaitu ya kita periksa data-data kita apakah sudah benar. Dia banyak faktor yang menyebabkan kenapa hasil asumsi klasiknya jadi tidak bagus gitu kan. Ini benar-benar sangat tidak bagus malahan nih. Baik, langkah yang akan kita lakukan di sini, kita coba periksa data kita. Pertama, kemarin sempat dikonfirmasi bahwa data ini apakah sudah diinput dengan benar, apakah proses pembelian sampelnya sudah benar, apakah proses inputnya atau proses pencariannya sudah benar gitu kan. Kalau memang sudah benar berarti mungkin ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan proses penyembuhan data. Oke, kita coba copy dulu ini kita taruh sini dulu, kita namakan data olah dulu ya. Sama di sini kan. Nah, ini untuk kita, bukan kita otak-atik ya, tapi kita coba cek dulu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi sebagai penyebab kenapa model penelitian ini jadi tidak lolos uji asumsi klasik. Nah, salah satu diantaranya, ini sebelum kita kemana-mana ya, maksudnya itu sebelum kita membahas tentang streaming data sama transformasi data, itu kan langkah-langkah yang disarankan lah untuk sebagai solusi agar data-data itu bisa lolos asumsi klasiknya, baik itu normalitas dan segala macamnya itu kan. Nah, sebelumnya kita coba cek dulu gitu. Dari sini kita coba pastikan beberapa data. Dari 95 sampel yang kita punya ini, ini kita belum arahkan ke sini ya. Kita coba cek dulu ke sini. Apa sih langkah yang akan kita lakukan gitu kan? Ini sebenarnya sudah dicoba-coba ya, cuman sekedar untuk mengetahui prosesnya aja nih. Ya, kita coba lihat dari data terbesar di sini untuk X1 dulu nih. Kita coba screening. Oke. Ini datanya 2, ini 2, ya. 2, ini oke. Terus kita coba X2. Jadi sebenarnya dari sini udah kelihatan nih rentang datanya itu kan ini 0,5, terus paling besar di sini 8,8. Kalau ini ya data logistik nih 1010, nggak begitu mengganggu. Terus ini kita coba cek terus rentang datanya.
Oke, nah ya secara kasat mata sih sebenarnya nggak ada masalah di sini kan sebenarnya untuk yang ini ya. Nah, kita coba cek dulu yang ini. Kita coba cek 1,0,0,0, oke. Ini oke. Oke. Nah, di sini ini kita bisa bilang kalau untuk yang X1, X2, X3 sampai X berapa? Sampai X8. Ini secara kasat mata dia tidak ada masalah ya. Secara kasat mata gitu loh. Belum kita cek dengan metode-metode seperti Z-score atau box plot atau segala macamnya itu untuk menemukan outlier lah bahasanya gitu. Outlier itu yaitu data-data yang ekstrim, data-data yang memiliki simpangan yang terlalu jauh antara data-data yang lain lah gitu ya, outlier, atau dalam istilahnya ya kita bisa bilang mencoba mendeteksi outlier secara manual nih bahasanya nih sekarang. Nah, itu yang saya bilang tadi secara kasat mata. Untuk yang variabel X-nya kayaknya tidak ada masalah kayaknya ya. Tapi dari apa namanya untuk variabel Y ini kayaknya udah kelihatan nih gitu. Udah kelihatan ada beberapa variabel yang mengalami outlier gitu kan. Yang pertama ini rentang datanya terlalu jauh. Ini rata-rata satu digit ya, atau ya satu digit lah, 5, ya kan, 5, 1, 0, gitu kan. Nah, sementara ada satu data yang 756. Nah, ini outlier nih kayaknya. Nanti kita bisa buktikan dengan metode Z-score atau ya box plot lah, itulah box plot gitu. Ini satu. Nah, saya menemukan ini ada data negatif ya, sementara yang kita punya sebenarnya nggak masalah kalau data negatif, oke. Cuman tergantung pada sifat variabelnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini kualitas laba. Kualitas laba ada negatif gitu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin dalam pemilihan sampel agak salah mungkin nih, agak salah. Dalam pembelian sampel agak salah. Seharusnya yang negatif ini bisa kita keluarkan. Nah, ini pendapat saya dulu ya. Ini harusnya bisa kita keluarkan yang negatif ini karena ini bisa jadi masalah. Sementara di data-data kita yang lain tidak ada yang negatif. Tapi kalaupun sebenarnya ada negatif ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau gimana ya bilangnya. Cuman ini ya, seakan saya buktikan ini bahwa ini salah satu data pengganggu gitu loh. Nah, agar proses kita lebih berdasar gitu ya, nggak mungkin kan kita main-main hapus kayak gini kan. Agar proses kita lebih berdasar, mungkin yang pertama karena kita udah tahu hasilnya kayak gini tadi ya, hasil pengujiannya kayak gini. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama yaitu trimming data dengan mencari atau mendeteksi data-data outlier yang bisa kita hapus gitu. Nah, caranya saya udah coba sih sebenarnya ini semua. Mau pakai Z-score atau apa? Atau pakai box plot gitu. Oke, kita coba lah ya pakai Z-score. Pakai Z-score ya. Pertama kita ambil dulu nih. Kita coba lagi. Ambil semua datanya. Ini kita coba lakukan trimming data dengan metode Z-score. Kemana nih? Kita pastikan lagi sini. Oke. Rekam ya. Oke, sip.
Nah, langkah yang pertama untuk metode Z-score ini yaitu analyze, deskriptif ya. Kemudian kita ambil semua data, semua variabelnya, semuanya ya. Semua variabelnya kita pindahkan ke sini. Kemudian ini kita conteng. Ya, ini nggak perlu nih sebenarnya ini kan. Nggak salah. Oh, udah bisa. Adalah gini aja. Karena yang akan kita gunakan nanti itu akan ada, kita okekan ya. Kita okekan dulu. Oke. Nah, ada variabel baru di sini. Itu data-data apa namanya? Nilai-nilai dari variabel yang sudah distandarkan gitu kan. Nah, nilai ini bisa kita deteksi ya. Metode Z-score ini ya. Metode Z-score ini kita bisa deteksi. Sebenarnya kalau lihat dari sini kan susah nih. Ya udah kita salin. Kita salin dulu ke Excel. Semuanya yang Z-score-nya ya. Kita salin dulu, copy. Kita salin ke Excel sini ya. Oke. Kita paste. Nah, ini kita kasih nomor dulu lah. Oke. Oke, betul 95 ya. Nah, ini kita coba filter. Nah, ini ketentuannya, ketentuan dari si Hair. Ya, ahli mengatakan nama ahlinya itu si Hair dalam buku Ghazali menyebutkan bahwa sampel yang nilai Z-score-nya ini lebih kecil. Kalau misalkan sampel kita punya kecil dari 80, maka syarat outliernya itu 2,5 ya, lebih besar apa? Nilainya itu lebih besar daripada 2,5. Nah, sementara kalau sampel yang lebih kecil lebih besar daripada 80 jumlah sampelnya, maka outliernya itu lebih nilai-nilai yang di atas 3 gitu. Nah, karena sampel kita itu 95 berarti lebih besar daripada 80, maka kita ambil kriteria yang ini, yang 3. Nah, caranya kita lihat di sini. Kita ambil largest. Nah, kita deteksi dari sini. Nah, ada nggak nilai-nilai yang melebihi 3 gitu. Untuk leverage berarti tidak ada. Nah, bisa kita catat di sini, nihil ya. Kemudian untuk X2 nya itu likuiditas. Ada satu nih, itu kita tandai ya, kita tandai kuning biar lebih ini. Terus untuk item nomor 76. Nah, di sini juga kita bikin 76. Ada lagi nggak? Ini aman berarti ya. Nah, syaratnya itu sebenarnya kan ini nilai yang di atas 3 atau minus 3 gitu. Dia gitu. Minus 3. Kita nggak ada nih yang di bawahnya, nggak ada minus 3 nih kan. Nah, ini ada satu ya kan. Kita lanjut ke X3-nya. Ini aman ya, karena nilai X3 kan nilai logistik, data logistik. Nah, ini ada satu, kita tandai. Nah, 7. Kita catat di sini. Ini tadi nihil ya. X3-nya nihil. Ini 7. Sempatnya ada satu, yaitu item ke-7. Oke, ada oke. Oke, lanjut kita X5-nya. Wow, ada nih 1 2. Ada 2 nih ya. Kita tandai di sini yaitu 68 sama 52. Ya, berarti X5 ada 2 di situ, 68 sama 52. 8 sama 52. Lanjut kita ke X berapa nih? X6. Ada satu. Ada lagi nih, kuning di sini. Itu item nomor 51. Nomor 1.
Lanjut kita ke kepemilikan institusional. Ada dua. Ini ada dua nih. Itu 4 nih. Nah, ya, ini berapa nih? 7 ya. 7 berarti 52 sama 4. Kemudian kita ke X8. X8 nya aman ya, nggak ada ya. Nggak ada minusnya di sini tuh. Ini kita cek juga. Ini ada juga. Oke, berarti tadi aman ya. X8 nihil. Kemudian kita ke kualitas laba. Oh, ada satu ya. Itu nomor 32. Nah, kemudian ke Z nya banyak nih. Ada 3 46 65 84 46 65 84. Nah, udah dapat nih kan. Nah, udah kayak gini, kita coba ambilnya gini. Kita filter ya. Nah, copy. Kita filter di sini. Taruh sini dulu lah. Paste di sini. Terus kita oke. Kita ambil di sini. Taruh di sini. 4732 452. Sekian ya. Ini semua 76. Betul ya, 76 4 565 46 6 udah, 32 52 4 51 68. Oke, berarti ada berapa? Ada 10 ya. Ada 10 yang bisa kita hapus ya. Oke, caranya adalah di sini. Caranya dari sini kita nah, 4 7 32 47 32 46 51 52 65 68 76 84 ya. Nah, ini tinggal kita clear aja ya kan. Berarti 95 kurang 10 85, betul ya. Nah, di sini kita coba cek, kita coba analyze lagi. Analyze lagi ininya sampai sini ya. Sini ya. Oke. Di sini
Set, dependent. Terus ini kita conteng, continue, oke. Nah, kita coba lihat outputnya. Sini. Oke, dari sini masih belum ya, masih belum menunjukkan ada perbaikan di sini ya. Karena dari sisi ini masih belum kebentuk gunung, masih condong ini ya. Terus ini masih jauh dari garis diagonal, ini juga masih numpuk. Oke, kita coba tes normalitas Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, ini kan udah muncul dari ini kan. Kita coba cek. Oke, dari sini udah kelihatan belum ya. Nah, berarti masih belum. Nah, kita coba lakukan metode yang lain, yaitu metode box plot. Yaitu dengan cara ini deskriptif, kemudian explore, ini ya, terus statistik, outlier, continue. Nah, kita bisa dilakukan satu-satu ya, periksa satu-satu. Oke, coba ya satu-satu. Nah, dilihat dari box plotnya. Nah, di sini oke, belum ada tanda ya. Ntar kita coba lihat X2 nya dulu. Kemana nih? Analyze, explore, X2 nya. Oke, box plot X2 nya. Nah, ini ada tanda bulat-bulat gini ya. Nah, oke, kita coba lihat dulu X3. X3 kayaknya aman juga nih. Oke, X3 karena datanya, bentuk datanya gitu ya. Kita coba lihat X4. Oke, bulat-bulat. Nah, sebenarnya kan ini karena tadi sebenarnya udah ada nih, yang X2 pun ada sebenarnya kan. Ini tandanya itu ada bintang sama bulat-bulat gini ya. Nah, yang bertanda bintang itu harus kita hapus. Nah, yang bertanda bulat-bulat ini boleh apa namanya, ada toleransi gitulah istilahnya, masih ada toleransi. Apakah bisa dihapus? Ya boleh kalau memang keputusannya masih belum dapatkan data yang bagus kan. Cuman konsekuensinya data kita terlalu banyak berkurang gitu kan. Jadi untuk sementara ya jangan dihapus gitu. Kita cek aja dulu yang lain. Kita coba cek variabel selanjutnya. Apakah masih ada yang bertanda bintang nggak gitu? Ah, ini ada satu, nomor 24. Nah, ini kita keep dulu, tandain dulu ya, 4. Nah, kita lanjut ke X6. Nah, X6 ada dua nih, 35 sama 17. 35 17 ya, cek lagi. Setuju. Oke, ini aman ya. Lanjut 8. Oke, X8 aman, setuju. Finish aman, nyaman. Oke,
Y. Nah, Y-nya banyak nih. Dari sini kelihatan banyak kan Y-nya. Nah, ini boleh kita catat dulu nih. 2763, 2763, 8, 8. Terus untuk bagian bawah 27638, betul kan? 27638, 388576, 388576 sama 10. Ini 10 lagi nih. Oh, nanti kita cek ke sini. Nah, terus kita coba cek. Nah, sebenarnya yang untuk variabel Z ini gimana? Saran saya nggak usah di, nah ini kayak ini kan. Cuman saran saya nggak usah di apain dulu, nggak usah diganggu dulu lah. Nanti kita coba cek. Yang penting kita kan coba di model pertama dulu. Coba di model pertama dulu. Karena ini nanti kan akan jadi faktor pengurang aja kan. Untuk mencari selisih. Karena di moderasi kan. Nah, jadi untuk pertama kita sampai ke yang Y aja dulu tadi ya. Jadi kita coba cek datanya di sini. Kita coba urutkan dulu ya. Urutkan dulu. Kan 10 17 kita coba ya. Cuman jadi 20 jadinya berkurang data kita nih. Coba dulu lah. Nggak apa-apa, namanya kita juga mencoba-coba. Ini ya. 8 10 8 10 dan 17. 10 17 24 27 24 27 47 35 38 35 38, kemudian 63 76 dan 85 ya. 85 76 63 38 35 27 24 17 10 8. Nah, ya elah. Delapan 10 17 24 27 35 38 63 76 85. Clear. Sisa 75 ya sini ya. 75. Nah, kita tes lagi. Kita tes lagi. Kita tes lagi regression. Udah kayak gini. Ya, kita okekan aja ya. Ini udah kayak tadi ya. Agak mendingan kan? Agak mendingan nih. Nah, sekarang kita coba cek. Kita coba cek apa tadi? Kita coba cek apa sih nih? Oh ya, Kolmogorov Smirnov ya. Nah, standardize yang
yang satu lagi ini dia. Terus kita oke kan. Nah, lumayan ya, tapi belum memenuhi kriteria juga karena belum belum lebih besar dari 0,05, masih 0,04 nih. Nah, kayak gini. Apakah perlu kita lakukan deteksi outlier yang lain? Kayaknya jangan lah ya. Nggak perlu karena tidak akan apakah kita perlu hapus yang yang mana tadi, yang Z tadi. Saran saya sih jangan dulu, karena kita bisa lakukan metode yang lain mungkin, karena takutnya kalau penghapusan data terlalu banyak data yang dihapus, jadi nanti juga kurang bagus gitu. Ntar minum dulu ya. Oke. Dan satu lagi, sebenarnya nilai Z ini sendiri kan, atau nilai variabel moderasi ini kan tidak istilahnya, nilainya tidak kita gunakan langsung sebagai apa kan, karena nanti ada proses-proses lanjutan untuk ini. Jadi walaupun kita mendeteksi ada outlier di sini ya, karena jenis datanya juga kayak gini kan, karena dia jenis datanya kan memang miliaran gitu kan, ada yang triliun kan. Jadi menurut saya nggak usah kita otak-atik dulu, karena sebenarnya dari sini udah ada perbaikan nih, sebenarnya udah ada kemajuan lah ya kan. Yang paling mungkin kita lakukan adalah melakukan melakukan transformasi data. Itu yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan ya. Nah, dalam menentukan transformasi data ini, kita nggak bisa ada caranya gitu. Ada caranya. Yang pertama kita harus lihat dulu model data kita, model ini kita dulu ya. Nah, ini bagaimana grafik ini kita. Oke, kita lihat ya. Berarti yang kita lihat yang mana nih? Yang ini berarti kan ya, yang ini yang terbaru. Nah, ini kita perhatikan untuk menentukan bagaimana transformasi data yang akan kita lakukan, atau rumus apa yang akan kita gunakan untuk transformasi data ini kan. Nah, dari sini kita lihat ya, memang udah hampir sempurna nih sebenarnya, tapi kan masih agak condong-condong gitu ya, masih agak condong-condong ke kiri nih berarti nih ya kan, agak condong tingginya ke kiri nih. Nah, kita coba lihat sini, mana nih yang agak-agak mirip nih gitu kan. Nah, kayaknya ini gitu ya, moderate positive skewness atau substantial positive skewness. Nah, masing-masing ada rumusnya nih, SQRT atau LG10 atau LN. Nah, sebenarnya kita bisa coba satu-satu, apakah kita pakai SQRT atau LN gitu kan. Tapi yang penting ya kecondongannya kita perhatikan dari sini kan. Ini kan memang agak condong ke kiri nih, tingginya kan agak sebelah sini kan. Kita ambil garis lurus dari 0 nih, agak tinggi ke sini kan. Berarti ya antara dua ini nih. Nah, sekarang kita boleh coba nih SQRT atau LG10 atau LN ya. Nah, kita coba SQRT dulu ya. Berarti kita akan lakukan transformasi data dengan rumusnya SQRT ya. SQRT, karena jumlah data setelah dilakukan trimming jumlahnya 75. Nah, sekarang kita lakukan cara yang kedua, yaitu transformasi data. Karena kita masih belum menemukan ini hasil yang diinginkan, atau hasil
model penelitian kita belum memenuhi asumsi klasik gitu ya. Oke. Yang pertama kita lakukan transform di sini ya, compute. Nah, kita pakai di sini SQRT. Besar lah sedikit ya. SQRT X1 gitu ya. SQRT X1. Nah, kita pilih sini arithmetic. Kita cari di sini. Nah, ini dia SQRT. Udah kayak gini, kita ambil X1 nya di sini. Terus pastikan dulu ya. Oke. Nah, di sini udah ya, berarti dia udah menghitung. Lanjut kita X2 transform. Ganti aja nih di sini X2. 2 di sini kan. Oke. Kemudian lanjut kita X3. Ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau kita melakukan transformasi data, ya, karena dengan apa? Ya, tentu harus ada dasarnya ya tadi kan. Seperti yang saya bilang, apakah kecondongan grafik kita itu kemana? Apakah berat ke kanan atau ke kiri? Apakah dia positif atau negatif gitu kan? Nah, ini masing-masing ada rumusnya. Dan satu lagi perlu dilakukan ke semua variabel gitu. Jadi nggak boleh kita itu ya yang disarankan beberapa ahli gitu ya. Harus dilakukan ke semua variabel. Nah, oke, lanjut ya. Berarti tadi udah. Nah, berarti ini 3. Ini sebenarnya kan bentuk data ini data logistik ya. Nah, sekarang inilah kita okekan dulu lah ya. Oke. Ya, SQRT S3 execute ya. Muncul ya, bentar. Cek. Nah, ini ya. SQRT X3. Udah, berarti kita lanjut ke X4. X4 di sini. Oke lagi. Lanjut ke apa pula lagi nih? Apa tadi itu? Apa yang tertekan tadi? Waduh. Udahlah, ada apa-apa. Kita lanjut ke X5. 5 ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke X6. Terus kita lanjutkan ke X7. Oke. Terus kita lanjut ke X8. Oke, terus kita lanjut ke Y. Mana Y? Ya, kualitas apa? Terus oke. Terus lanjut ke Z-nya juga kita harus ini. Harus kita transform mode juga. Nah, apa nih? Nah, ini ya. Bentar. Ini kenapa begini? Karena Y kita ya, karena Y kita itu ada yang bernilai negatif.
ya kan? Ada yang bernilai negatif. Nah ini, nah, kalau udah kayak gini, kita perlu lakukan apa? Syaratnya, ketentuannya adalah dia harus di K ditambah 1 gitu loh. K itu maksudnya nilai tertinggi di variabel Y ini ditambah 1 dikurang Y-nya gitu. Nah, langsung aja kita praktek sini, itu Y. Nah, kita bisa, kita cek dulu lah ya nilai tertingginya ya. Oke, 0, sekian 1 mana nih nilai tertingginya? Susah ya, kita coba copy ke Excel dulu lah. Excel, pasti akan ke sini. Baru kita cek ini ya, 2,2 ditambah 1 berarti dia 3, jadi 3 ya, tambah 1 3, inilah yang kita ambil 3,2273 ya. Transformnya kita transform dulu sini. Oke, Y ya 3,2273 itu tadi ya, 3,2273 dikurang Y, ini ya, dikurang Y. Nah, itu dia. Oke, nah ini dia nimpa yang salah tadi ya. Oke kan. Nah, oke, berarti udah muncul ini kan. Nah, nggak ada tanda warning lagi ya. Nah, coba kita cek datanya. Nah, ini dia. Kita coba cek dulu pada benar nih. Cek skor SQRT. Oke ya, sip. Nah, untuk selanjutnya nilai SQRT inilah yang akan kita gunakan ya. Nah, kita bisa kasih penamaan lagi nih di sini SQRT nih, biar dia kelihatan lebih rapi gitu ya. X1, X2, ini kita namakan di sini dia. Nggak ikut dia. Kita copy, paste, gitu ya. Leverage likuiditas ini, oke, sip ya. Tumbuhan laba, kualitas laba, ukuran perusahaan, oke ya, sama tadi ya. Dependent, itu sih, oke, sip. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian lagi, apakah ada perubahan atau ada perbaikan ya kan. Ini kan masih model pertama kan. Ini masih model pertama, ini kita keluarkan, reset aja dulu. Karena yang kita pakai adalah SQRT. SQRT ini ya kan. Ini sampai ke sini ya. Ini independen. Ini dependen. Betul nggak? SQRT 1 ini sampai ke ukuran perusahaan kan. Ya, sip. Statistik. Coba kita cek
Apakah ada perbaikan atau justru sama saja? Kan gitu. As I said, separate dependent, continue. Ini kita conteng lagi di sini, continue, kemudian oke. Nah, sini ternyata dia oke. Kita coba lagi. Kita coba lagi non parametriknya. Ini oke. Nah, ternyata jadi makin hancur. Oke, nanti kita coba cek lagi. Oke. Oke, ternyata setelah dilakukan transformasi data dengan metode SQRT, ya hasilnya justru jadi tidak lebih baik gitu ya. Nah, sekarang kita coba lakukan alternatif lain, yaitu dengan transformasi data dengan rumus LN. Oke ya, kita coba ya. LN ini dia transformasi. Berarti ini kita ubah jadi LN X1. Nah, ini LN. Oke. Oke. Terus S3. Oke, ada warning di sini ya. LN-nya. Nah, ini kenapa warning? Ini karena ada data X3 ini karena bersifat logistik, karena ada nilai 0, maka dia nggak bisa DLN kan. Nah, langkah yang bisa diambil di sini adalah dengan cara nilai tertingginya ditambah 1, sama kayak tadi ya. Tambah 1 berarti karena nilai tinggi 1 nih, tambah 1 jadi 2 gitu. Berarti 2 dikurang X3, itu caranya. Kemudian oke. Nah, ini dia nimpa data yang salah tadi ya. Nah, coba kita cek. Nah, berhasil ya. Tidak ada warning lagi kan. Coba kita cek. Nah, ini dia. Oke, lanjut kita ke X4. X5. X6. X7. X8. Y. Nah, ini seperti ada Y ada nilai minus kan, berarti
kita harus sama rumusnya kayak tadi. 3,2273 ya, kayak tadi ya. 3,273 2273 ya, dikurang Y gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya Z ya. Oke. Nah, setelah didapatkan variabel baru, yaitu transform variabel ke dalam bentuk ln, maka kita kembali coba lakukan analisa regresinya dengan coba untuk asumsi klasiknya ya. Statistik, nanti pembahasan, plot, klasik, super, dependent. New, oke. Kayaknya tidak lebih baik juga sih. Justru ya, coba analisa non parametriknya. Ya, hasilnya justru kayak gini ya, tidak lebih baik. Ternyata beberapa kali kita coba lakukan tes, beberapa kali kita coba lakukan metode penyembuhan, ternyata transformasi datanya tidak ada yang berhasil. Yang agak lumayan justru ketika kita lakukan trimming data. Setelah trimming data, beberapa data yang kita kurangi dari dari mana tadi nih? Nah, setelah data kita kurangi dari 95 menjadi 75 ya, alias data-data ini yang kita hapus tadi, hasilnya tadi yang mana? Nah, hasilnya ini tadi. Ini ya, ini yang agak lumayan tadi nih. Nah, lalu bagaimana? Akhirnya kita bingung, kita mau ngapain lagi gitu kan. Nah, oke, kita stop sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke ke bagian selanjutnya. Masih dalam topik penyembuhan data. Karena nanti takut kepanjangan, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, oke? Karena udah hampir 1 jam. Sip.